Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, anaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala fi haditsin akhar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Ma'asyiral hadirin, para bapak, ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen cerita, boleh ya? Ada orang kaya di sini. Ada orang kaya, hartanya banyak, duitnya banyak, anak buahnya juga banyak. Jangan nanya istrinya, saya nggak tahu ini istrinya banyak apa enggak. Satu hari ini orang kaya ngumpulin 20 anak buah kepercayaannya. Kemudian setelah pada kumpul, orang kayanya bilang, hari ini gua lagi baik, gua punya duit ada 20 karung isinya cepean semua. Gua pengen bagiin sama lu semuanya. Silakan lo ambil sesuai dengan kepengenan lu, keinginan lu. Akhirnya tuh duit diaur-aurin. Kira-kira orang sini kalau diaur-aurin duit 100 ribuan, kira-kira pada memutin apa kagak? Sama kayak anak buahnya nih orang kaya. Kalau nanti duit habis dipungutin sama anak buahnya, orang kayanya ngecekin satu-satu. Lu dapat berapa? Alhamdulillah bos, 6 miliar. Banyak apa dikit? 20 karung. Duitnya cepetan semuanya. Akhirnya nanya sama temennya, sama yang lainnya, lu dapat berapa? 500 juta doang bos. Lah kok cuma dikit? Tadi mungutinnya sambil males-malesan, nyantai ngumpulinnya, nggak kayak yang lain ngumpulinnya pada berebutan. Saya emang ngambilnya dikit-dikit, cuma dapat 500 juta. Akhirnya nanya sama yang lain, lu dapat berapa? Alhamdulillah dapat 10 miliar. Nanya sama yang sampingnya, akhirnya dapat 1. Lu dapat berapa? Kagak dapat apa-apa bos. Lah, kok bisa? Tadi lagi orang-orang pada ngambilin duit, mungutin duit, saya lagi asik main HP, baca WA, nanggung nonton YouTube, lagi main Mobile Legend. Saya pengen tanya sama ibu-ibu, kira-kira tuh orang yang kagak dapat apa-apa rugi apa enggak? Sial apa enggak? Ini adalah satu gambaran tentang bagaimana keberadaan kita di bulan suci Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan banyak rahmat, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan banyak ampunan. Buat siapa? Buat mereka yang pada mau dapetin rahmat sama ampunan. Maka tadi gambarannya ada orang yang dapat 10 miliar. Siapa? Orang yang di bulan suci Ramadan amal solehnya banyak. Ada juga yang dapatnya cuma 500 juta. Siapa tuh dia? Amalannya mungkin yang dia lagi pengen-pengen aja, yang kagak pengen-pengen kagak dilakuin.
Dan ada yang nggak dapat apa-apa. Siapa tuh dia? Bulan Ramadan datang dengan banyak ampunan, tapi dia mah bodoh amat. Tapi dia mah kagak mementingkan bulan suci Ramadan. Akhirnya Ramadan berlalu begitu saja. Kita nggak boleh tuh jadi orang yang seperti itu. Kenapa? Sesial-sialnya orang di bulan suci Ramadan dia nggak dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ampunan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan begitu banyak. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang ada juga yang dia udah puasa Ramadan, malamnya menghidupkan qiyamul lail, ternyata dia di bulan suci Ramadan juga nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika malaikat Jibril menyampaikan bahwa di bulan suci Ramadan, wabil khusus pada malam Lailatul Qadar nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang kepada setiap hambanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunan kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin. Tapi ada 4 orang yang terhalang daripada ini. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang masih doyan minum minuman keras, meminum atau memakan sesuatu yang memabukkan. Ramadan datang dengan kemuliaan, dia malah menodai bulan suci Ramadan. Mestinya dia insaf tuh di bulan Ramadan, masih aja nenggakin botol, nggak dapat tuh ampunan Allah. Yang kedua, wa'akun liwalidayhi, orang yang durhaka sama orang tua. Ini banyak yang udah jadi orang tua, tapi saya juga masih meyakini yang udah jadi orang tua masih punya orang tua. Betul? Jangan tuh kita jadi orang yang durhaka sama orang tua. Kagak dapat tuh ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Meskipun sholat taraweh, meskipun dia qiyamul lail, meskipun dia puasa Ramadan. Yang ketiga, waqatimur rahmi, orang yang memutus silaturahmi. Silaturahmi itu ada yang wajib sama siapa? Sama saudara kita, abang kita, adik kita, bibi kita, ndek kita, itu yang wajib. Orang tua kita diputus silaturahminya, kagak dapat tuh ampunan dari Allah di bulan suci Ramadan. Dan yang nomor 4, kalau tadi kan hubungan sama saudara, sama orang tua, sama botol. Sekarang yang nomor 4, wal musyahid, orang yang memupuk kebencian dengan saudaranya, dan orang-orang yang berantem kagak mau maaf-maafan sama saudaranya sesama muslim. Au musyahid. Ada sahabat yang nanya, gila dikatakan, siapa tuh orang yang musyahid? Disampaikan bahwasanya orang yang musyahid termasuk diantaranya adalah orang yang kagak mau ngomong sama saudaranya lebih daripada 3 hari. 3 hari kagak mau ngomong sama saudaranya, sama tetangganya, termasuk tuh golongan musyahid. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekarang bulan suci Ramadan, kita dapetin banyak orang yang pada kumpul ngerapetin silaturahmi, hubungan kekeluargaan. Tapi ada juga orang-orang yang menjauhi daripada hubungan kekeluargaan, bahkan menanamkan daripada nilai-nilai permusuhan. Salah satu diantaranya anak-anak kita yang Ramadan pada melakukan yang namanya aksi tawuran. Anaknya pegangin, ntar kalau udah masuk ke kantor polisi udah nangis-nangis. Ini mohon maaf, pagi malam saya pulang dari masjid jam 11, masih banyak bocah di sini, cuma nggak ada orang tuanya. Saya nggak tahu deh tuh, kalau saya pergi atau bocah masih di sini apa lari ke jalanan. Kenapa? Karena nggak ada yang mantauin di sini. Termasuk ada di antara jamaah kita apa yang lagi nyariin anaknya. Ngapain bang? Anak buah keluar dari rumah sama teman-temannya. Dalam kali ada, di Lombok kagak ada, yang ada di masjid cuma bocah ceret-ceret doang.
dapat info katanya mau pada kumpul, mau pada ngajakin tawuran. Naudzubillah min dari pegangin, jangan sampai tuh anak-anak kita termasuk di antara orang-orang yang musyahid. Itu termasuk musyahid juga. Jangan kata main pukul-pukulan, diemin saudaranya aja 3 hari, termasuk kategorinya musyahid. Gimana sampai melakukan, yaitu adalah permusuhan seperti itu. Maka kita jaga nih kemuliaan bulan suci Ramadan. Kita jangan cuma jadi orang yang soleh, orang yang baik, tapi kita juga perlu jadi muslim, orang yang memperbaiki keadaan. Ya, kalau ada sesuatu yang mungkar, ayo kita ingetin, ayo kita perbaikin. Mudah-mudahan kampung kita jadi makin adem, makin berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin.